kita memulai ibadah kita yang luar biasa di pagi hari yang indah ini, mari kita Rocky dulu. Semangat ya Kak Hana ya. Semangat. Ayo semuanya yang di rumah, terlebih yang ada di ruangan sekolah minggu di ruangan El Rocky, yuk semuanya semangat ya. El Rocky Siap. Sejak kecil sudah kuat. Sebelum kita berdoa, mari kita nyanyi lagu Tanganku Ada Dua. Tanganku ada dua, lima-lima jarinya, ku susun dan ku lipat, lalu aku berdoa. Sekali lagi. Tanganku ada dua, lima-lima jarinya, ku susun dan ku lipat, lalu aku berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, bersukacita untuk hari ini Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia-Mu Tuhan, sudah mempertemukan kami kembali lagi untuk kami bersama-sama beribadah kepada Engkau Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, kami rindu memuji, menyembah Engkau, memberikan yang terbaik. Biar adik-adik Rocky boleh bersukacita, bersemangat saat menyembah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami siap untuk memuji, menyembah Engkau dengan bersukacita. Haleluya. Amin. Oke, mari adik-adik bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Joy, joy, down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got the joy, 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 down in my heart, down in my heart to say. I got the joy, 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 down in my heart, down in my heart.
kita mau persembahan. Sip, udah tahu dong kalau Minggu Ganjil itu amplop yang mana? Gak perlu lah ya Kak dikasih tahu setiap hari Minggunya. Karena adik-adik itu sudah hafal. Oke, mari kita siapkan persembahan. Ingat ya, berikan persembahan buat Tuhan itu jangan yang diremes-remes lah atau apalah gitu ya. Berikan yang terbaik. Ya, mari kita berdoa sebelum kita memberikan persembahan. Kak Fani berdoa. Oke, ayo semuanya kita doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak yang baik, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan-Mu kami boleh menabur dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang telah Engkau curahkan bagi kami ya Tuhan. Saatnya kami akan mengembalikan ya Tuhan persembahan padamu ya Tuhan. Kiranya persembahan ini ya Tuhan berkenan bagimu ya Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, dengan penuh sukacita kami akan memberikan persembahan ini. Haleluya, amin. Kita nyanyikan lagu Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik, karena Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang, karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, karena Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang, karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, karena Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang, karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Dan berkati kau selamanya. Oke, puji nama Tuhan. Oke, adik-adik El-Roki, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Kak Hana ajak setiap adik-adik El-Roki untuk boleh mempersiapkan hatinya. Kita sembah Tuhan sungguh-sungguh. Berikan yang terbaik ya. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar
anak-anak semuanya, siap mendengarkan firman Tuhan? Maka kita akan berdoa lagi ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh beribadah. Kami datang ke hadirat-Mu, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami bertemu dengan keluarga rohani, kami bertemu dengan kakak-kakak dan adik-adik, semua bersama-sama untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih. Dan hari ini, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman. Mohon untuk Tuhan menolong setiap kami, anak-anak-Mu yang masih kecil dan muda ini. Biarlah saat kami dengar firman, sekalipun mungkin ada banyak yang kami tidak mengerti kata-kata yang sulit, tapi kami boleh mengerti dengan hati kami. Apa yang merupakan dari firman, itulah yang terbaik, yang merupakan berkat yang dari Engkau. Urapi kami, sehingga saat kami mendengar firman, kami boleh fokus, kami boleh konsentrasi, kami tidak bermain-main, kami tidak sambil melakukan yang lain-lain dengan teman-teman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yosua, pasalnya yang ketiga. Yosua 3, kita akan baca dari pertama sampai dengan selesai. Jadi anak-anak sudah siap? Mari buka Alkitabmu. Kita akan membacanya bersama, tapi anak-anak membaca boleh di dalam hati atau bersuara, tetapi jangan sampai kencang-kencang atau juga teriak, oke? Tapi biarlah telingamu sampai mendengar dan tidak mengganggu teman-teman yang lainnya. Siap? Yosua 3. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Lewi, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu
berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering. Sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Amin. Maaf ya anak-anak ya, sedikit ada batuk. Oke. Kita baru saja selesai membaca Yosua ketiga, pasal yang ketiga. Wah, ini kisah yang luar biasa sekali anak-anak. Kalau anak-anak membaca tadi sambil membayangkan, maka ini seperti film yang seru sekali. Semisalnya Yosua pasal ketiga ini dijadikan suatu film. Wow, ini adalah film action. Mengapa? Karena Tuhan yang luar biasa melakukan hal yang tidak akan mungkin bisa dilakukan oleh siapapun, oleh Baal, oleh dewa-dewa manapun, selain daripada Dia sendiri, yaitu Allah kita yang hidup. Tuhan bilang kepada Yosua, nanti kamu akan menyeberangi sungai Yordan, tetapi air dari sungai Yordan itu akan dikeringkan. Nah, apakah anak-anak jadi ingat ada kisah yang lain yang mirip? Seperti dengan sungai Yordan itu dikeringkan? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Benar, itu adalah Laut Teberau, di mana waktu bangsa Israel lari keluar dari perbudakan Mesir, maka mereka dihadapkan di suatu laut yang itu, laut ya anak-anak ya, luas sekali, dalam sekali, tidak ada jalan yang lain. Kalau jalan memutar yang lain lebih jauh, dan Tuhan mau bangsa Israel harus melewati Laut Teberau. Terus bagaimana? Maka Tuhan itu memerintahkan angin untuk kemudian membuat Laut Teberau itu terbelah dua dan kelihatan jalannya. Maka bangsa Israel melewati Laut Teberau. Kisah sungai Yordan ini mirip dengan Laut Teberau. Perbedaannya adalah di Laut Teberau pemimpinnya adalah Musa. Di sungai Yordan ini pemimpinnya adalah Yosua. Dan saat Tuhan sudah menunjuk seseorang menjadi pemimpin, Tuhan pasti akan berjalan bersama dengan dia. Jadi anak-anak, sekiranya engkau itu saat sekolah atau punya kegiatan, atau kemudian juga engkau menjadi anak Tuhan sebagai anak mama, murid di kelasmu, teman-teman di pergaulanmu, kalau engkau ditetapkan sebagai pemimpin, maka engkau harus berani berkata ya. Karena hanya anak Tuhanlah yang bisa menjadi pemimpin yang hebat dan keren. Dan kau nggak perlu takut, karena seperti Tuhan menyertai Yosua, Tuhan juga menyertai engkau. Anak-anak muda, anak-anak kecil yang mau menjadi berkat, yang mau untuk bisa menunjukkan ada Tuhan yang berjalan dengan engkau. Tuhan bilang sama Yosua, hari ini aku akan membuat namamu itu dikenal oleh karena aku berjalan bersama dengan engkau. Kalau Yosua sendiri nggak bisa. Kalau Yosua sendiri, maka orang-orang akan, masa sih Yosua bisa? Kan Yosua masih muda, nggak seperti Musa gitu. Tapi Tuhan bilang sama Yosua, jangan takut dan gentar hatimu. Aku yang menyertai Musa, sekarang aku Tuhan yang sama menyertai engkau. Menyertai Jos, menyertai Sally,
menyertai Love, menyertai Mikaela, menyertai Hubert, menyertai engkau anak-anak semuanya. Tapi apa yang harus dilakukan Yosua dan bangsa Israel? Benar, Tuhan menyertai mereka. Tapi bukan berarti kalau Tuhan itu bersama dengan kita nggak ngelakuin apa-apa. Nggak seperti itu anak-anak. Tuhan mau setiap kita melakukan bagian kita. Apa itu bagian kita? Taat. T-A-A-T. Taat. Patuh. Ikuti. Dengar-dengaran akan perintah dan instruksi dari Tuhan. Maka nanti dikatakan oleh Tuhan, 12 suku, tiap suku dipilih satu, harus lakukan. Kemudian ada imam berjalan di depan, mengangkat dan membawa tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu mewakili Tuhan. Maka nanti saat imam memasukkan kakinya di sungai Yordan, begitu kakinya masuk ke sungai Yordan, air langsung terbelah menjadi bendungan. Dan selama imam masih ada di dalam sungai Yordan kakinya, maka sungai Yordan itu akan tetap terbelah dan membuat suatu jalan bagi pasukan Israel untuk menyeberangi dan kemudian akan memenangkan peperangan di tembok Yeriko. Demikian juga dengan engkau anak-anak semuanya. Apa yang engkau harus dengar, apa yang engkau harus taat dan patuh dari orang tuamu, papa mama, guru, opa oma, tante, orang dewasa di dalam hidupmu. Saat mereka menyuruh engkau melakukan sesuatu, jangan berbantah. No, no, no. Oke. Kemudian tidak harus juga, kenapa aku harus lakuin itu? Harus mau tahu dulu. Kenapa? Kalau sudah tahu baru aku mau. Tidak seperti itu. Tuhan saat menyuruh Yosua melakukan, saat menyuruh bangsa Israel melakukan apa yang diperintahkan, nggak boleh banyak tanya. Percaya kepada Tuhan, taat melakukan. Maka engkau juga harus demikian. Ada banyak hal yang kita tidak perlu tahu. Apakah nanti kalau aku lakukan ini, aku akan dapat ini? Kenapa aku harus lakukan ini? Kenapa nggak boleh lakukan itu? Ini dan itu, ini dan itu. No. Seringkali apa yang kita pelajari sebagai pelajaran sekolah, kadang-kadang kita belum mengerti kan anak-anak. Tapi kita lakukan terlebih dahulu. Maka seperti itu juga yang engkau harus lakukan kepada papa mama, kepada firman Tuhan. Amin anak-anak semuanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami belajar menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran akan firman-Mu. Taat kepada apa yang kami baca dari firman, apa yang kami dengar dari khotbah. Oleh karenanya, ajarilah kami sehingga kami boleh lebih banyak diam dan taat daripada kami berbantah, daripada kami menjawab, daripada kami banyak bertanya. Bukan berarti kami tidak boleh bertanya, kami boleh bertanya. Tetapi kalau kami bertanya hanya karena kalau kami harus diturutin, maka itu tidak sesuai dengan apa yang harus ada sebagai karakter anak Tuhan. Tolonglah anak-anak-Mu ya Tuhan, hamba memberkati setiap anak-anak yang mendengarkan firman di hari ini. Biarlah roh taat, roh anak yang baik ada bagi setiap anak-anak El Rocky. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak semuanya, kita akan punya pedang roh hari ini, yaitu di dalam Yosua 3 ayatnya yang ke berapa? Tunggu ya, harus pakai kacamata ini. Yes, ayatnya yang kelima. Yosua 3 ayatnya yang kelima. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu.
Ingat ya anak-anak semuanya ya, hafalkan firman Tuhan bukan untuk dilupakan. Ingat pedang-pedang roh yang sebelumnya harus senantiasa dilakukan. Kalau kamu lakukan, kamu nggak akan lupakan. Bye-bye. Luar biasa, kita sudah sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita dan menerima doa berkat, kita nyanyi sekali lagi Hatiku Penuh Nyanyian. Puji nama Tuhan. Anak-anak bersuka cita hari ini? Ya, kita bersuka cita karena hari Minggu adalah hari yang dimana kita bisa bertemu dengan keluarga rohani. Kita bisa beribadah bersama-sama sebagai satu keluarga. Maka sebelum kita berpisah, kita akan menerima doa berkat yang daripada Tuhan. Anak-anak bangkit berdiri semuanya. Kemudian, fokuskan dirimu. Angkat kedua tanganmu ke tinggi dan pejamkan matamu. Terima dan aminkanlah doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berjalanlah, bertumbuhlah, dan lakukanlah suatu ketaatan yang daripada Tuhan, sehingga engkau menjadi anak-anak Tuhan yang itu mempermuliakan nama Tuhan. Dengar-dengaran dengan orang tua dan pemimpin, dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Jadilah berkat dimanapun kau berada. Biarlah engkau adalah anak-anak yang menjadi terang dan garam dimanapun engkau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Pulanglah dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim indah bersama dengan Allah Roh Kudus, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday! Oke, adik-adik El-Rocky, ibadah kita sudah usai. Mari adik-adik di rumah atau di ruangan El-Rocky tetap bersuka cita ya. Cinta Tuhan selalu dan selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.